Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sentosa bagi kita semua. Bertemu dengan saya di sini, Punova Laili Wisuda, membahas tentang modifikasi genetika bidang pertanian. Ya, tanaman transgenik merupakan lebih sering dikenal dengan nama GMO atau Genetically Modified Organism, yang biasanya merupakan tanaman hasil rekayasa genetika di mana dibantu oleh Agrobacterium tumafaciens. Kenapa Agrobacterium tumafaciens? Agrobacterium tumafaciens memiliki tip plasmid atau tDNA, di mana di sana bisa diambil atau disisipkan beberapa gen yang nantinya akan ditumbuhkan menjadi suatu organisme baru yang memiliki gen-gen dari beberapa trait atau dari beberapa spesies. Ya, di sini ya saya terangkan bahwasanya Agrobacterium tumafaciens dahulu adalah suatu penyakit pada tanaman yang sering ada pada tanaman, yaitu salah satunya pada golongan Solanum ya. Nah, dia itu biasanya menjadi penyakit-penyakit kanker akar ya. Nah, tapi dia memiliki tadi keistimewaan karena memiliki tDNA yang dimana pada pertama kalinya itu ternyata tDNA ini bisa diambil gitu, bisa letakkannya ini mudah untuk diambil dan disisipi oleh gen lain. Nah, biasanya hal ini tuh dilakukan untuk merekatkan dua gen yang berbeda menjadi satu. Istilahnya adalah Agrobacterium tumafaciens ini diistilahkan sebagai gen penitip ya, gen titipan ya, gen titipan. Nah, di situ kita bisa memasukkan beberapa trait atau gen yang berbeda, kemudian nanti akan dikultur dan ditumbuhkan. Nah, dan akan menjadi tanaman baru yang sudah memiliki beberapa sifat atau gen yang berbeda. Nah, adik-adik, bahwasanya GMO atau transgenik itu ada pada saat tahun-tahun 90-an ya. Jadi kalau kita runut dari masa ke masa, bahwasanya 10.000 tahun yang lalu kita memulai untuk bercocok tanam. Nah, itu kita belum tahu tentang bagaimana memuliakan tanaman. Nah, pada tahun 1800-an petani sudah mulai melakukan crossbreeding atau pemulihan tanaman secara modern. Tapi belum mencapai teknologi yang maksimal pada masa itu. Nah, pada tahun 40-an dan 50-an ini sudah mulai mengetahui tentang beberapa ekspresi gen dan variasinya. Tapi juga belum berhasil untuk dilakukan secara baik pada tanaman. Nah, tapi pada tahun 80-an hal tersebut sudah mulai dilakukan. Jadi GMO itu sebenarnya penelitiannya mulai dari tahun 80-an. Namun pertama kali dipublikasikan yaitu sekitar tahun 90 sampai 95. Nah, pada tahun-tahun 90-an ini adalah masa-masa boomingnya pengenalan GMO di pasaran. Yang dulu ada kita kenal dengan beberapa produk seperti kedelai, pepaya, jagung, dan kapas. Nah, untuk tahun-tahun yang mulai di tahun 2000-an ini ada banyak lagi tanaman-tanaman yang mulai diperkenalkan. Contohnya seperti rumput alfalfa yang pada hal ini sering digunakan sebagai pakan ternak, kemudian beet untuk gula, kentang ya untuk beberapa negara itu sebagai tanaman pokok, dan yang 2017 ini adalah apel. Ada beberapa alasan penting kenapa GMO dikembangkan di dunia ya. Ada beberapa alasan. Yang pertama adalah GMO
memiliki keuntungan karena dia adalah pemuliaannya bersifat selektif dan memang kadang poin yang kita butuhkan itu pasti akan terekspresi dengan cukup akurat. Dan kemudian GMO atau transgenik ini adalah merupakan pemuliaan lanjutan atau pemuliaan dalam bidang bioteknologi mutakhir gitu. Nah, kemudian dalam hal ini juga yang namanya transgenik ini bisa menyisipkan tidak hanya dalam satu spesies, bisa menyisipkan dari banyak spesies yang berbeda. Contohnya ketika Anda bisa menyisipkan gen dari jagung ke kedelai atau kedelai ke jagung. Bahkan yang paling mutakhir adalah penyisipan spesies dengan beda kingdom. Contohnya yang terkini adalah di tahun 2012 sudah mulai disisipkan gen ayam ya ke dalam kedelai. Jadi kedelai memiliki ekspresi gen cita rasa ayam. Hal ini dilakukan untuk sebagai nutrisi untuk beberapa orang yang memilih untuk memakan sayuran atau non daging atau vegetarian. Gitu. Nah, kemudian keuntungan yang lainnya adalah ekspresi gen itu juga bisa digunakan sebagai pengendalian hama dan penyakit. Nah, beberapa kasus yang terdahulu sebenarnya pengembangan dari GMO khususnya pada pertanian dan pengendalian hama penyakit, beberapa ahli hama dan penyakit itu sebenarnya berkeinginan untuk pengaplikasian agen hayati ataupun insektisida yang tidak memerlukan aplikasi tambahan seperti spray, kocor, dan sebagainya, tapi sudah terekspresikan pada tanaman tersebut. Jadi tanaman tersebut sudah ada ketahanan dan sudah punya mekanisme perlindungan sendiri. Menurut data pada 2012 ada 4 komoditas tanaman yang memang merupakan tanaman transgenik atau GMO terbesar di dunia, yaitu ada pada kedelai, kapas, jagung, dan canola. Terbesar adalah kedelai ya, karena kedelai ini bisa digunakan untuk berbagai macam produk, bisa produk pangan, bahkan produk kosmetik itu juga sudah mulai banyak dari kedelai. Dan juga untuk produk-produk farmasi ya. Kemudian untuk kapas juga mulai banyak digunakan karena memang permintaan untuk fashion atau pakaian-pakaian di seluruh dunia ini dari tahun ke tahun tuh cukup meningkat. Ya, di mana juga di sini kita tahu bahwa interest dari masyarakat terhadap pembelian pakaian di dunia ini semakin meningkat, maka dari itu mau tidak mau kapas juga adalah salah satu unggulan dalam GMO atau transgenik. Kemudian juga ada berikutnya adalah jagung. Ya, jagung juga termasuk dalam komoditas yang dibidik oleh transgenik atau GMO karena memang juga banyak sekali beberapa olahan pangan yang berasal dari jagung, bahkan juga olahan non-pangan seperti kertas maupun cup yang dibuat dari bahan jagung. Jadi bisa dikatakan bahwa jagung sekarang ini sudah mulai diarahkan sebagai pengganti bahan baku, pengganti kayu yang digunakan sebagai bahan-bahan kertas. Kemudian yang terakhir ada canola, ya canola ini biasa digunakan sebagai minyak gitu, dan juga yang digunakan sebagai bumbu masak dan lain sebagainya. Nah, untuk berikutnya ya kita coba bahas satu persatu
tentang beberapa macam jenis dari tanaman-tanaman GMO atau transgenik. Yang pertama saya akan membahas tentang tanaman transgenik yang dia memang dimodifikasi untuk memperlama masa simpan. Nah, saya beri contoh satu yaitu pada tomatnya. Kalau tomat ya normal dan transgenik ini dibandingkan ya. Tomat normal itu pada umur 3 minggu penyimpanan tidak akan bertahan lama, yaitu alias sudah busuk ya, bahkan kurang dari 3 minggu, 2 minggu atau 1 minggu itu sudah tidak bisa disimpan lama. Kalau tidak disimpan dalam lemari es ya. Ini kasus apabila tomat tersebut disimpan pada simpanan suhu ruang. Namun untuk tomat yang sudah dimodifikasi ini dapat disimpan walaupun tanpa perlakuan suhu pada lemari es begitu, tidak usah diberi perlakuan suhu, sudah bisa disimpan dalam masa yang lama yaitu pada masa kurang lebih 3 minggu. Nah, hal ini kenapa bisa terjadi? Hal ini bisa terjadi karena ekspresi dari gen ACC-deaminase yang dimiliki oleh Pseudomonas chlororhabis yang dititipkan di Agrobacterium dan disisipkan bersama dengan gen tomat. Ya, kenapa menggunakan gen ini? Karena gen ini adalah salah satu gen yang memiliki kemampuan untuk mengurangi tingkat asam etilen pada buah, khususnya adalah tomat. Ya, apa itu asam etilen? Silakan Anda pelajari karena mungkin saja berhubungan dengan kuliah Anda yang sebelumnya. Ya, kemudian ada lagi kita coba bahas tentang GMO yang dilakukan pada tanaman atau yang ada pada tanaman yaitu GMO untuk meningkatkan nutrisi pada komoditas tersebut. Contohnya yaitu adalah beras. Ya. Nah, ini adalah beras golden ya. Beras golden ini adalah beras yang dimodifikasi secara genetik keluaran dari IRI, Institute Rice Research ya, dari Filipina ya, IRI ya. Nah, IRI pada beberapa masa tahun 2000-an awal itu mengeluarkan beras golden. Nah, beras golden ini memiliki beta karoten yang tinggi. Nah, kenapa kok ada beras yang memiliki beta karoten yang tinggi? Ya, pada masa itu adalah penanggulangan pada orang-orang yang memiliki kekurangan vitamin A. Jadi beta karoten ini adalah merupakan bentuk vitamin A yang dibutuhkan oleh manusia. Nah, karena beberapa orang tidak menyukai makan wortel, sayuran dan sebagainya, dan kecenderungan manusia itu ya orang-orang Asia itu sukanya makan beras gitu. Nah, berasnya ini sudah disisipi gen yang memiliki tinggi beta karoten. Disisipkan dari gen jagung kuning ya. Gen jagung kuning itu memiliki beta karoten. Nah, itu yang diambil hanya gen beta karoten tingginya saja disisipkan ke dalam beras gitu. Kemudian dalam beberapa masa golden ini juga dimuliakan secara konvensional ya menjadi beras golden yang lebih terang gitu ya, atau golden rice ya. Nah, golden rice ini juga dia sudah tidak begitu terlalu gelap seperti yang golden rice yang ini ya. Karena apa? Ini sudah dimuliakan dengan beras biasa. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang kedelai yang tahan glifosat ya. Adik-adik, apa itu glifosat? Glifosat adalah salah satu bahan aktif dari herbisida.
Dengan merek dagang yang terkenal di pasaran adalah Roundup. Nah, untuk kedelai ini nanti apabila sudah disemprot dengan glifosat, dia tidak akan mati. Ya, jadi yang mati hanya gulmanya saja. Kenapa kok kedelai ini dibuat tahan terhadap glifosat? Jadi glifosat ini adalah salah satu herbisida yang cukup mematikan pada hampir semua tanaman dan dia tidak bersifat selektif ya. Jadi dia sifatnya broad spectrum gitu. Nah, tahu sendiri bahwasanya kedelai itu sangat rentan terhadap gulma pada umur-umur yang masih muda. Nah, maka dari itu mereka diekspresikan gen agar tahan dengan herbisida. Jadi mengurangi tenaga kerja, tapi membasmi gulmanya itu atau mengendalikan gulmanya langsung menggunakan herbisida yang broad spectrum atau spektrumnya luas gitu. Nah, kemudian modifikasi dalam gen pada kedelai itu dilakukan dengan menggunakan CP4 bakteri Agrobacterium tumefaciens, namun ditambah dengan promotor dari gen bunga kol. Nah, kemudian ya, jadi ada keuntungan lagi. Nah, karena masa-masa kritis itu pada kedelai adalah pada umur-umur yang cukup muda sampai umur sepertiga sebelum berbunga ya, umur-umur sebelum berbunga ya. Hal ini memiliki keuntungan karena apa? Ekspresi gen dari CP4 itu akan hanya bisa terekspresikan pada masa sebelum masa berbunga. Ya, jadi disarankan untuk aplikasi itu memang pada masa-masa yang muda, yaitu kalau dihitung dalam waktu minggu ya pada umur 4 minggu, 0 sampai 4 minggu setelah tanam. Ya, pada masa setelahnya disarankan untuk tidak melakukan aplikasi glifosat. Karena apa? Ekspresi gen CP4 itu akan lama-lama menurun ekspresinya gitu. Nah, untuk yang berikutnya ya, yang hubungannya dengan pengendalian hama. Ya, ini saya berikan contohnya yaitu pada jagung. Nah, ini sangat terkenal sekali. Pada tahun 95 mulai dipublikasikan ke umum dan mulai dilakukan percontohan di beberapa tanaman di Amerika Serikat, yaitu menggunakan jagung biti. Ya. Jagung biti ini akan membuat tanaman jagung mengekspresikan gen biti atau Bacillus thuringiensis. Nah, dia ketika makan jagung tersebut, dia akan keracunan dan tidak bisa membuat jagung itu menjadi rusak. Gitu. Coba kita jelaskan terlebih dahulu. Jelaskan. Ya, BT atau Bacillus thuringiensis awalnya adalah bakteri gram positif biasa ya. Nah, ini pertama kali terdeteksi oleh Pak Isiwata pada tahun 1902, berapa 100 tahunan yang lalu ya, 120 tahun yang lalu ya, pada ulat sutra yang sekarat. Ternyata ulat sutra itu terkena oleh BT. Nah, kemudian diteruskan lagi oleh Berliner. Berliner ini profesor dari Jerman ya, tahun 13 ya. Sekitar 10 tahun kemudian gitu. Nah, kemudian dia mengisolasi BT, tapi bukan dari ulat sutra, tapi dari Aedes queernila. Ini adalah salah satu penggerek ya. Nah, ini juga penggerek pada jagung ya, kalau tidak salah.
Nah, dia kemudian mempublikasikannya secara komersial pada tahun 31 ya, dan disarankan penggunaannya adalah sebagai agensia hayati dan dilakukan selama 35 tahun. Aplikasinya dulu seperti apa ya? Aplikasinya normal, jadi display atau mungkin dicampur dengan kompos, ada juga yang dikocor gitu. Nah, namun ternyata orang-orang Amerika itu menganggap spray atau penyemprotan atau mungkin pencampuran dengan bahan lain. Ya, jadi aplikasi-aplikasi konvensional itu dianggap cukup mahal dalam mengendalikan hama dengan menggunakan itu. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana mekanisme perlindungan oleh BT. Nah, BT itu memiliki protein Cry1AP yang nanti bisa diambil ekspresi gennya Cry1AP, disisipkan ke dalam jagung atau disisipkan gennya ke gen jagung. Nah, jadi yang namanya Cry1AP itu sebenarnya adalah terdapat pada BT toksin kristal atau protoksin, di mana bentuknya itu seperti kristal gitu. Nah, kristal ini apabila termakan oleh serangga, ya, dimakan gitu dan kemudian terjadi solubilasi, ya, jadi pelarutan kristal itu kemudian lumer, pecah gitu. Nah, ini akan bisa aktif menjadi yang namanya racun gitu, ya. Dan ketika dia sudah jadi racun, nah nanti dia akan membuat usus si hama itu menjadi berlubang dan keracunan. Nah, waktu dari memakan yang ada kristal atau protoksin tadi, ya, atau sebelum jadi racun gitu, itu sampai jadi racun dan sampai menyebabkan lubang pada usus itu kira-kira terjadi pada waktu beberapa jam gitu. Nah, setelah itu dia akan mengalami berhenti makan. 3 jam setelah lumer tadi itu akan dia sudah tidak doyan makan atau stop feeding gitu. Nah, setelah 2-3 hari nanti akan terjadi kematian, ya, serangga tersebut. Jadi tidak langsung berangsur-angsur mati, namun jangan khawatir. 3 jam setelah dia memakan yang mengandung BT toksin kristal tadi, nah itu dia sudah tidak makan tanaman jagung. Nah, kalau kita mau tahu tentang bagaimana cara BT menghancurkan ususnya si serangga hama, kita harus tahu tentang usus struktur dari usus dulu, yaitu ini kalau diibaratkan adalah usus, ya, dan ini membran-membran dari usus, ya, namanya peritropik membran atau membran luar usus. Nah, ini adalah lumen, ya, lumen adalah bagian dalam usus, ya, ini ususnya. Nah, ini mungkin saraf atau apa di bagian tubuh serangga gitu, ya. Nah, ini ada darah atau hemokoel, ya, keping darah serangga gitu. Nah, ini adalah kaderin reseptor, ya, dia bisa dikode oleh beberapa protein yang ada. Nah, kemudian ini adalah PN reseptor, ya, ini bekerja sama dengan kaderin saling mengkode gitu. Nah, ini adalah di kristal protein atau protoksin Cry1AP, ya.
Apabila dia terkena enzim dan tersolubilasi, jadi lumer ya bagian kristal luarnya begitu. Nah, maka dia akan ketika lumer kristalnya dia akan menjadi racun yang aktif, gitu, yang sudah teraktivasi. Nah, ketika dia mendatangi kaderin dan APN, ya, dia mengkode bahwasanya dia adalah bisa untuk masuk gitu kan ke dalam usus tersebut. Nah, ketika berhasil mengkode, apa yang terjadi? Kadernya hancur. Ya. Kemudian setelah kadernya hancur, dia kemudian mengkode lagi atau binding dengan APN, ya. Nah, di sini ketika dia sudah berhasil mengkode atau dia bisa melakukan pelekatan pada APN tadi, dia bisa mengakibatkan lubang, ya, lubang pada usus. Nah, pada saat inilah terjadi percampuran darah masuk ke dalam usus atau sering disebut dengan septisemia, ya. Jadi karena darah masuk ke dalam usus, jadi keracunan karena terjadinya pendarahan tadi. Nah, ketika hama tersebut sudah mulai tahan terhadap yang namanya BT atau kristal proteinnya, BT ya, itu yang terjadi akan berbeda lagi. Ya, apa yang terjadi? Ketika ada enzim yang ingin melumerkan kristalnya tetap menjadi kristal karena tidak berhasil untuk dilumerkan. Kemudian setelah itu apa yang terjadi? Kristal itu karena dia masih berupa kristal protein, jadi protein yang di dalamnya tidak bisa kelihatan. Nah, kaderinya tidak bisa merekognisi dan kaderinya masih tetap tidak bisa hancur. Dia nggak bisa binding dengan APN. Tapi malah apa yang terjadi? APN-nya menghancurkan kristal tersebut menjadi berkeping-keping. Nah, akhirnya apa? Dia tetap selamat, khususnya tidak ada apa-apa. Nah, ini ada beberapa rasio resistensi pada beberapa populasi ngengak di beberapa wilayah di Amerika. Ya. Tahun 2004 ini ya. Ya, ada yang ternyata ada yang resisten dalam kesempatan high cross resisten itu maksudnya adalah kesempatan untuk resistennya itu lebih tinggi yang merah-merah ini. Jadi pada Cry1AP sama Cry1AC. Kemudian ini rendah untuk Cry1F dan yang Cry9C ini tidak terefek. Nah, Cry1AP, 1AC ini adalah beberapa protoksin ya, protoksin yang dihasilkan oleh BT dan biasanya itu nanti akan berbeda-beda menurut dari binatangnya atau serangganya. Nah, untuk Cry1AP ini paling cocok digunakan untuk golongan Lepidoptera, makanya paling sering digunakan. Nah, ini jadi ketakutan adanya yang namanya resistensi hama tersebut terhadap BT gitu ya. Nah, ketika tadi hanya diaplikasikan menggunakan sprayer dan digunakan layaknya kita menggunakan metarizium atau mungkin menggunakan Bivarium ya sebagai agensi hayati. Nah, kalau kita menggunakan BT itu langsung disisipkan ke dalam gen jagung gitu, itu akan lebih cenderung aman ya dan menunda resistensi.
Kenapa? Karena dia sangat tinggi dosis dari racunnya, yaitu 20 kali. Kalau racun yang sangat tinggi ini bisa membuat kesempatan untuk beradaptasi itu akan lebih sedikit. Karena kematiannya akan mendekati 100% ya. Nah, kalau beberapa pembelajaran di ilmu hama itu kita harus mengenal tentang ilmu resistensi. Nah, yang paling bisa menimbulkan resistensi itu ketika kita mengaplikasikan racun itu kurang dari dosis anjuran. Ya. Contohnya yaitu dosis setengah gitu ya. Nah, itu bisa hanya menyebabkan pingsan. Nah, kalau menyebabkan pingsan itu khawatirnya itu terjadi adaptasi si serangga terhadap racun. Nah, itu bisa menyebabkan serangga tersebut menjadi tahan terhadap racun yang bersangkutan. Nah, tapi kalau menggunakan Presigen itu racunnya itu 20 kali lebih besar. Kemudian kalau bisa, kalau dalam GMO atau transgenik, kita bisa menggunakan multiple traits atau bisa dikatakan yaitu kita disarankan untuk menggunakan lebih dari 2 gen, jangan cuma 1 gen. Jadi kita bisa menyisipkan beberapa gen. Dan kalau bisa tidak hanya sifat untuk pengendalian hama, ada sifat yang lainnya untuk membuat pengecokan atau adaptasi dari suatu spesies terhadap racun atau mungkin sifat-sifat tertentu pada tanaman tersebut. Nah, kemudian yang ketiga kita bisa menggunakan refugi. Refugi ini berbeda dengan refugi ya. Refugi ini adalah sebenarnya menanam tanaman non-BT pada area tanaman BT skala luas ya. Kenapa ya dilakukan kok sudah nanam BT, kenapa atau mungkin sudah nanam tanaman transgenik kok masih ditambah tanaman non transgenik, dilakukan untuk mengencerkan gen resisten atau aler resisten pada kawasan tersebut. Nah, saran untuk menanam tanaman non transgenik atau non BT pada area wilayah transgenik, tanaman-tanaman transgenik itu yaitu sekitar 20-40%. Nah, kemudian biasanya juga ada yang menggunakan kalau refugia itu jelas. Jadi wilayah non transgenik itu di wilayah mana itu sudah jelas gitu. Nah, tapi kalau ada lagi yang menggunakan teknik seed mixing, jadi contohnya jagung transgenik itu dicampur dengan jagung yang non transgenik, yaitu perbandingannya 10:90. Ini contohnya ya. Ini adalah ini contoh dari tanaman yang menggunakan refugi. Jadi tidak dicampur, memang ada pemisahan begitu. Jadi ketika kita menanam tanaman yang semuanya adalah BT ya, atau transgenik itu yang merah. Nah, yang kuning itu tanaman-tanaman yang dia bukan dari golongan-golongan BT atau transgenik, tapi tetap satu varietas, satu spesies ya. Jadi kalau jagung ya jagung semua. Jadi ini jagung BT, ini jagung non BT gitu. Nah, ternyata nanti kan bakal ada ngat atau mungkin yang akan menjadi ulat penggerek gitu ya. Nah, itu mereka akan makan dari yang ada BT-nya dan non BT-nya. Itu pasti karena ada yang beberapa makan yang tanpa perlakuan ya. Jadi ada nanti pasti gen-gen yang disebut dengan gen resisten dan gen-gen yang tidak resisten. Nah, gen-gen yang tidak resisten itu rata-rata adalah gen dominan. Dan ini sudah diperkuat oleh beberapa
eh, penelitian. Ya, jadi dia tidak resisten. Kalau tidak resisten ya kalau makan jagung gitu ya dia mati gitu. Nah, kalau gen yang resisten ya, kalau makan jagung giti itu dia tidak mati, itu biasanya resesif gitu. Ya, ya resesif dan sudah diperkuat beberapa jurnal ya. Ini juga berlaku untuk orang ya. Orang itu kalau yang resisten itu dia lebih kecil terus lebih sedikit ya untuk beberapa wilayah gitu. Nah, maka dari itu untuk yang transgenik ini memang harus tidak semuanya ditanam dengan tanaman-tanaman transgenik. Nah, apabila mereka kawin ya, jadi yang resisten resesif dengan yang tidak resisten tapi dominan itu keluarnya kan bisa T kecil. Tapi dalam hal ini kan hubungannya mereka tidak intermediate. Jadi bukan di antara, tapi kalau untuk serangga itu biasanya mengikuti yang dominan. Karena ini sifat ya, bukan sifat apa ya, sifat ketahanan ya. Nah itu biasanya dia kan masuknya adalah uh, terekspresikan dia adalah tidak resisten atau tidak tahan. Jadi ketika dia makan jagung tersebut dia akan mati. Nah ini pada tahun 2002 sampai 2004 itu dilakukan pengujian pada alen resisten untuk beberapa ngengat di provinsi Cina ya. Itu yang keluar hanya sekitar 0,01, yang tertinggi adalah 0,06 pada seluruh wilayah. Ada 3 provinsi yang diuji. Jadi ya dikatakan sangat kecil sekali gitu. Oke, terima kasih untuk pertemuan kali ini ya. Kita bisa diskusi untuk pertemuan yang berikutnya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Salam sentosa, salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.